Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua. Ketika surat Fatihah ini dibaca atau semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dibaca, ini adalah seorang hamba dengan Khaliqnya berdialog. Kalau dikatakan Al-Fatihah ini dialog, ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hamba-hambaku sedang memuji kepadaku. Ar-Rahmanir-Rahim, itu adalah sifatku. Di antaranya yang tertera di Asmaul Husna. Ya, cuman yang disebutkan dalam Fatihah hanya dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Betul. Kerajaan yang hakiki, kerajaan yang abadi hanyalah kerajaanku. Itu kata Allah, ya. Masuk ke ayat penjelasan tema pertemuan kali ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, makna iyyaka na'budu, omak dulu, aila na'budu ahadan siwaka. Kami tidak menyembah kepada Tuhan siwaka selainmu. Artinya ketika lafaz iyyaka didahulukan, maka menurut ulama ahli nahwu maknanya adalah tahsis. Kalau tahsis itu meniadakan, seperti dulu waktu kita jatuh cinta, ya, waktu saya jatuh cinta, untuk meyakinkan perempuan yang akan saya nikahi, maka jawabnya, kamu yang paling cantik, hanya kamu yang aku cintai. Nah, jadi ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, artinya tidak boleh menyekutukan yang lain. Maka begitu mengucapkan hamba iyyaka na'budu, aku hanya menyembah kepadamu, jangan kau jadikan ilah selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tapi kenyataan yang terjadi, mulutnya la ilaha illallah, jabatanlah yang dijadikan ilah, uangnya lah yang dijadikan ilah, harta bendanya lah yang dijadikan ilah. Itu namanya menyekutukan. Sehingga begitu mengucapkan iyyaka na'budu, kata Allah, bener tuh mana ibadah teh. Ya, ayo langsung ayat. Benarkah kamu bilang iyyaka na'budu tuh? Bisa jadi di lisannya doang, bohong bener. Na'budu yang bener bukan hanya di lisan, tapi seperti tadi syahadat bukan hanya di lisan. Maka Al-Quran di ayat-ayat lain disebutkan bahwa mereka-mereka yang akan selamat di hadapanku adalah al-mu'minun al-mukhlisun, orang-orang yang beriman, yang beramal ikhlas. Banyak jumlah orang Islam, tapi sedikit yang beriman. Banyak orang yang beriman, tapi sedikit yang beramal. Banyak orang yang beramal, tapi sedikit yang ikhlas. Maka nih yang ikhlas inilah yang nanti akan sampai di hadapan Allah selamat. Kita lihat tahu sendiri jumlahnya umat Islam ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, jumlahnya banyak.
Ketika kita ingin tahu jumlah orang yang beriman, sholat subuh berapa saf, itulah orang yang beriman. Nah itu yang iman itu sendiri nanti dikerucutkan lagi, apakah mereka ikhlas? Ya, dia sudah beriman, mampu melaksanakan sholat subuh melawan hawa nafsunya, beramal, apakah amaliyahnya itu ikhlas? Nah ini Pak, ya, semoga kajian siang ini bisa menggugah kita, pemikiran kita untuk bisa lebih baik lagi membenahi ibadah-ibadah kita. Karena para ahli sufi melihat ibadah kita yang sudah kumisan, jenggotan, jebrogin itu kayak masih anak-anak, wiridnya masih berharap sesuatu, ya, melakukan amaliyah ini nanti baca ya Latif 129 supaya begini, terus semuanya supaya. Padahal yang tertinggi apa? Ketika Allah ridho, maka apa yang kamu minta Allah akan kabulkan. Yang paling tinggi itu keridhoan. Saya ngaji di Masjid Duri Raya Asri, itu Pak DKM ngasih informasi ke anak-anak, kalau nggak berisik, lagi sholat maghrib nih nggak berisik, nanti semuanya dapat es krim. Biasanya sebelum ada informasi dapat es krim dulu, kalau sholat maghrib wah ribut. Begitu Pak DKM menginformasikan begitu, saya ngimami kebetulan karena kajian tiap minggu di sana, tiap malam Senin. Allahu Akbar, nggak ada suara bising, anteng semua. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kami dapat gratis es krim. Ini sholat kita nggak jauh, ibadah kita nggak jauh sama kayak anak kecil ini. Kalau seandainya ibadah kita dikaitkan dengan harapan ini, harapan itu, ingin ini, ingin itu, memang boleh, sebetulnya boleh. Makanya kan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya, memang dunia memang perlu dibenahi. Namun begitu sudah mulai terbenahi, belajar naik kelas gitu loh. Jangan di sana aja, belajar mulai membenahi amalia untuk belajar ikhlas, tidak terkait dengan urusan dunia. Nah, jadi iyyaka na'budu itu maknanya adalah tahsis, ya, hanya mengkhususkan kepada Allah semata, ibadahnya hanya untuk Allah. Kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah maknanya nafussuka wa naqsuduka bil ibadah wa hiya at-ta'atu ma'al futuh. Syekh Nawawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa pengkhususian ibadah dan maksud dalam ibadah itu adalah ketaatan dengan kekhusyuan. Sehingga ketika menyatakan iyyaka na'budu, seluruh amaliyahnya dalam niat diaplikasikan dengan wujud amal, itu semuanya hanya kata Allah. Seperti begitu kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah MOU, kontrak seorang hamba dengan Tuhannya, memaknakan na'budu yang sesungguhnya termaktub dalam doa iftitah, yang kemudian sholat itu menjadi cerminan dalam kehidupan. Orang yang sholatnya sudah baik, maka dia akan mencerminkan kebaikan kepada siapapun, menjadi khairun nas ambautillah.
bertetangga, punya tetangga, kitanya yang harus baik. Berkeluarga sebagai seorang suami, bagaimana meneladani suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Menjadi seorang ayah, bagaimana? Makanya wujud orang yang na'budu, wujud orang yang beribadah kepada Allah, maka akan amaliyahnya baik di luar sholat itu. Kenapa? Di ayat lain disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar.